Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eni Indrawati, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Bhinneka Karya Surakarta. Kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan pola kucing. Ada 3 tahapan dalam kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada tahap pra-observasi hari ini, saya ditemani Bapak Heri Srianto, SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Bhinneka Karya Surakarta. Kegiatan ini saya lakukan sebagai bentuk aksi nyata saya di modul 2.3. Berikut adalah percakapan pra-observasi kami. Pak Heri. Pak Ibu. Terima kasih Pak Heri atas waktunya disediakan untuk melakukan percakapan pra-observasi pagi hari ini. Begini Pak Heri, saya ingin menjelaskan tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar yang Bapak akan lakukan. Dan mengapa ini kita lakukan Pak Heri? Kita melakukan percakapan pra-observasi, jadi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid kita Pak Heri. Sebelum melaksanakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Di saat pelaksanaan observasi. Oh, di modul aja berdasarkan di sana ya Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan. Apa saja itu Pak? Yang pertama, siswa mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi melalui buku atau video. Yang kedua, siswa mampu mengolah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi melalui buku atau video juga. Yang terakhir, yang ketiga, siswa mampu atau murid menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, penerapan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, berarti Bapak ingin menyampaikan 3 tujuan ya Pak ya. Tadi mampu mengolah prinsip, kemudian struktur, kemudian bisa menuliskan rangkuman. Kemudian Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu di bagian yang mana ya Pak? Ada 2 di area pengembangan yang saya mencapai, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, murid nanti bisa menguraikan hasil terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ada keterampilan, mampu menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi tadi. Berarti ada 2 area pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya pada bagian menguraikan hasil teks strukturnya ya Pak ya. Jadi untuk keterampilannya anak mulai bisa merangkum tadi. Oh, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas itu mungkin dari strategi pembelajarannya dan metode pembelajarannya serta model pembelajarannya seperti apa Pak? Strategi yang ingin Bapak rancang? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau nggak salah itu ya. Iya, pembelajaran berdiferensiasinya Bapak. Ya, berdasarkan kesiapan belajar murid, terus nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membuat pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa-siswanya. Dan model yang saya gunakan, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini problem based learning ya. Sedangkan metode menggunakan diskusi kelompok, lalu nanti tanya jawab dan presentasi. Baik, berarti strategi Bapak nanti pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang memang pembelajaran berdiferensiasi itu baru ini ya Pak ya, sehingga memang anak diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, untuk mengeksplor kemampuannya seperti apa nih Pak ya. Jadi untuk strateginya Bapak akan menggunakan diferensiasi, kemudian model pembelajarannya problem based learning, kemudian metodenya dengan diskusi kelompok. Baik. Pertanyaan selanjutnya, media Pak, media apa yang Bapak akan gunakan nanti saat observasi di kelas? Oh, ada banyak media pembelajaran yang saya pakai, terutama di modul-modul kurikulum merdeka ini ya. Iya Pak. Ini menggunakan contoh misalnya PPT, PowerPoint, lihat video. Nanti saya tularkan di kelas melalui translasi dan nanti pakai
Berarti memang medianya ada PPT, HPD, kemudian LCD ya Pak ya, video juga akan Bapak tanyakan sebagai media pembelajaran. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran observasi itu Pak? Iya. Kemudian di kelas kapan dan jam berapa Pak? Oh, untuk jadwal saya itu nanti minggu depan Bu. Kemungkinan hari Rabu jam pembelajaran kelima dan keenam di kelas 10 OC. Baik, berarti pada saat hari Rabu saya akan datang ke kelas Bapak ya. Iya. Saya akan melaksanakan supervisi kelas. Siap. Saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas 10 OC itu. Nah, setelah Bapak melaksanakan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, maka kita nanti akan adakan percakapan lagi ya Pak. Ya, Percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik juga ya Pak ya. Oh gitu ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita akhiri perbincangan percakapan hari ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita hari ini Pak? Hari ini saya betul-betul menyiapkan ya dari media dan strategi apa yang kita gunakan atau yang saya gunakan ya Bu ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar pembelajaran di dalam kelas, tidak wah harus ngapain. Jadi alhamdulillah di sini saya lebih siap untuk masuk di dalam kelas tidak belajar. Iya, jadi seperti itu ya Pak. Dengan percakapan pra-observasi Bapak bisa memberikan gambaran atau bisa mendapatkan gambaran terlebih dahulu mengenai strategi apa yang akan Bapak gunakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Heri karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Dan sampai ketemu lagi di hari Rabu Iya Bu ya. ya, pada kegiatan observasi di kelas 10 OC minggu depan ya Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Heri. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan bertemu di kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kabarnya bagaimana ini kelas 10 OC? Baik. Baik, luar biasa itu ya. Bagaimana kabarnya kelas 10 OC? Baik, luar biasa. Tangan buat kalian sendiri ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan Eduard. Eduard dipimpin oleh siapa biasanya? Dengan Mas Prasetyo. Bagian ketua kelas ya? Ya, sekarang Mas Bim. Pak duduk siap berat. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Untuk kabar bagus ya untuk kelas 2 ya. Karena semuanya kabar bagus dan siap walafiat hadir di dalam kelas ini. Saya mau mengingatkan kembali ke kalian, kemarin atau terakhir kita belajar tentang apa Mas? Teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Silakan. Nama siapa? Nama? Marian? Pungki. Oke. Silakan Mas. Teks anekdot adalah kisah yang berisi cerita singkat bersifat lucu atau ide yang menggambarkan seorang memberikan kesenangan dalam kehidupan. Betul? Seperti itu? Betul. Betul ya. Ada cerita lucu yang berisi apa tadi Mas? Kritik ya. Ya, berisi kritik. Intinya teks anekdot itu tidak hanya menyampaikan sebuah cerita lucu saja, tapi menyampaikan kritik juga, baik kritik tentang fenomena sosial, budaya ataupun yang lain. Baik, kita kira-kira ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Tadi nggak ada kesulitan ya dari teks anekdot yang materi kemarin? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi baru. Materi barunya adalah ada yang sudah tahu mungkin? Nggak ada ya? Nggak ada, yakin?
Tidak ada. Oke. Dan sudah pernah melihat sesuatu atau mengamati sesuatu, wah ini benda atau sebuah objek itu sangat menarik nih. Misalnya yang ada berada di sekolah ini, apa yang paling menarik menurut kalian? Nggak tahu. Bagaimana aja? Apa? Yang menarik di sini kan mungkin ada burung ataupun hewan-hewan yang lain yang berterbangan ya, ataupun hewan-hewan yang hinggap atau hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah ini. Berkaitan dengan itu, hari ini kita belajar materi teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, tidak tahu ya Pak. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Melalui proses pengamatan. Misalnya kita mengamati apa tadi? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Apa? Menyampaikan apa? Mengamati apa? Burung. Burung apa yang ada di sekitar sekolah ini? Beja. Beja atau beja atau apa? Beja. Burung beja itu gimana suaranya? Memang suaranya burung kan begitu semua kelihatannya ya, cicit-cicit itu ya. Ada yang burung berkicau dari yang pelan, ada yang dari yang tinggi. Dari teks laporan hasil observasi pengertian dari yang siapa Mas? Mas Wisnu, mungkin ada yang perlu ingin disampaikan dulu dari pengertian definisinya. Ada nggak? Apa tadi teks laporan hasil observasi? Teks yang Mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. yang didapatkan melalui proses pengamatan ya. Kalian mengamati sesuatu, kalian membuat laporan, itu namanya sebuah teks laporan hasil observasi. Ada pertanyaan ya? Oke, selanjutnya kegiatannya ini saya beri contoh ya. Nanti kalian di materi ini akan mendapatkan kompetensi dasar yang pertama menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada strukturnya ya. Terus yang kedua adalah menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah bahasa yang tepat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti melalui model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menguraikan hasil telah terhadap struktur teks LHO melalui video dan PPT secara tepat dengan kreatif, aktif, dan inovatif serta memiliki kedisiplinan dan kerjasama. Oke. Ini tadi ya pengertian dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Coba diulangi Mas Edi, Mas. Coba Mas. Siapa namanya tadi? Enggak, bukan Mas Wisnu. Coba kelas siapa tadi? Baca yang keras Mas Edi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Itu adalah pengertiannya. Paham ya? Kita lanjut. Dari pengertian kan ada strukturnya itu, ada bagian-bagiannya. Nah, ada 3 di sini di struktur teks laporan hasil observasi. Coba dibacakan yang keras Mas. Itu betul siapa itu? Yang berkacamata. Ya kamu Mas, coba yang keras. Struktur teks laporan hasil observasi. Ya poin-poinnya aja, poin-poin ABC. Pernyataan umum atau klasifikasi, B, deskripsi bagian, C, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke, itu ya. Ada 3 pernyataan umum. Yang kedua, yang ketiga, oke, ada 3 ya. Nah, di situ ada juga penjelasannya. Pernyataan umum itu bagian apa? Deskripsi bagian itu bagian apa? Maksudnya tentang apa? Deskripsi manfaat atau kesimpulan itu bagian yang menjelaskan tentang apa? Di situ ada penjelasannya semuanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Mas. Dari ketiga struktur teks laporan hasil observasi. Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ya. Silakan nanti kalian amati dengan baik-baik yang saya putarkan nanti. Halo kelas 2C.
lanjut ya. Nah, di sini nanti kalian akan mengamati sebuah video. Silakan diamati apa isi dalam video tersebut. Kita mulai ya. Silakan. Apa yang ada dalam video tadi? Mungkin hanya yang ingin menyampaikan. Saya Pak, Oke. wayang yang harus dilestarikan. Wayang. Oke, isi dalam video tadi wayang. Ya. Wayang yang harus dilestarikan, harus dijaga, harus apa lagi mungkin? Dirawat, oke, atau dipertahankan dari Indonesia ya, atau yang lebih tepatnya Jawa, karena berasal dari Jawa. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan? Namanya siapa Mas tadi? Anis. Oke. Wayang. Tuh sekali tadi yang ada di dalam video tadi adalah wayang. Nah, hari ini berkaitan dengan video tadi dan kita belajar tentang teks LHO. Nah, kalian nanti dibagi kelompok, per kelompok ada mungkin yang 5 orang. Nah, mungkin masing-masing 5 orang ya, kelompok ya. Dan tugasnya apa nanti? Tugasnya adalah menyimpulkan bentar. Nah, selama video tadi kalian tugasnya adalah menganalisis struktur teks wayang tadi, tapi dengan teman kelompoknya. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nah, bisa dibagi dulu ya, langsung dengan teman kelompoknya. Ini sudah atau sudah? Ya, sudah.
perwakilan dari kelompoknya yang ketua kelompok ini silakan maju ke depan dulu. Perwakilan satu orang. Satu orang. Nanti kegiatan kalian berdiskusi di situ, nanti ada lembar kerja selanjutnya ya, di tadi di halaman balik-baliknya ya. Ada tugasnya adalah membaca cermat teks berjudul wayang tadi. Yang kedua, setelah memahami materi, identifikasilah strukturnya. Yang nomor dua, dengan teman kelompoknya. Yang ketiga, setelah selesai nanti presentasi depan sini. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Silakan dimulai sekarang. Dari kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Itu kan ada berapa tadi? 3 atau 7? Nah, yang mana yang punya tadi? Ya, plus ini ya, terus yang tadi bagian ada ya, ya.
Gimana Mas? Ada kesulitan nggak? Ya, ya. Mas sudah selesai atau belum? Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai, karena tadi yang nomor 3 adalah presentasi, sudah siap aja ya dari kelompok. Satu kelompok dulu. Dari satu kelompok siapa yang sudah siap silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa? Oke, silakan maju ke depan. Oke, semuanya dipresentasikan, ini sudah dibagi ya teman-temannya. Ini dari kelompok itu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Pernyataan observasi ini terdapat dari paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai wayang. Deskripsi bagian ini terdapat pernyataan umum. Bagian ini terdapat dari paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai wayang. Deskripsi Yang bagian lain, yang keras. Ini siapa yang di antara teman-teman yang paling keras siapa? Satu, pernyataan umum. Bagian ini terdapat dari paragraf 7 yang menjelaskan secara umum mengetahui wayang. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini terdapat pada paragraf 2 sampai 7 yang menjelaskan mengenai jenis-jenis wayang. 3. Deskripsi manfaat. Bagian ini terdapat pada paragraf 8 yang menjelaskan tentang manfaat wayang di kehidupan sehari-hari. Sudah benar atau belum? Dari kelompok berapa persen di kelompok 5? Sudah benar? Ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan? Ada ya? Sudah betul semua ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Selanjutnya dari kelompok berapa? Ini silakan maju depan, kelompok 3. Kami dari kelompok 3
3 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang wayang. Pernyataan umum. Bagian ini terdapat dari paragraf 1 yang menjelaskan secara Pernyataan umum. Bagian ini terdapat dari paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai wayang. Deskripsi bagian. Bagian ini terdapat pada dari paragraf 2 sampai 7 yang menjelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis wayang. Deskripsi manfaat. Bagian ini terdapat pada paragraf 8 yang menjelaskan tentang manfaat wayang di kehidupan sehari-hari. Oke, ada pernyataan umum di paragraf 1. Deskripsi bagian di paragraf 2 sampai 7. Deskripsi manfaat. Paragraf 8. Oke. Sudah betul semuanya ya? Sudah ada pertanyaan? Tepuk tangan buat kelompok. Ya. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada Pak. Ya, silakan. Dengan mempelajari TLHO maka kita bisa menganalisa strukturnya dan menerapkan dalam teks yang lain. Oke, jadi kita dapat menganalisa ya. Tadi siapa yang menyampaikan kesimpulannya, Mas? Siapa? Atinta. Mas? Atinta. Altinta. Atinta. Altinta. Oke, tadi apa? Diulangi lagi. Dengan mempelajari TLHO maka kita bisa menganalisa strukturnya dan menerapkan dalam teks yang lain. Oke, itu ya dari sebuah refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk manfaatnya, siapa yang bisa menyampaikan? Ya Pak, bisa menjadi peka terhadap lingkungan sekitar, bisa menyimpulkan isi TLHO Pak. Oke, bisa Menyimpulkan isi TLHO. isi teks laporan hasil observasi. Oke, ya. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah. Karena sudah mungkin sudah waktunya kita selesai ya. Nah, kita bisa lanjut di pertemuan yang akan datang. Tapi saya ingin menyampaikan di pertemuan yang akan datang kalian akan menuliskan rangkuman dari teks laporan hasil observasi yang tadi yang berisi tentang wayang ya. Jadi dirangkum, diringkas dari judul wayang tadi. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya kan? Ada. Kalau tidak ada, tadi di awal dengan berdoa. Mari kita tutup dengan berdoa pula ya. Ditutup oleh Mas siapa? Rashid. Yo, tadi ketua kelas 10 nih. Silakan. Pak duduk saya berat. Mulai. Selesai. Sampai di sini perjumpaan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Eni Indrawati, CGP Angkatan 9 dari SMK Bhinneka Karya Surakarta. Saya masih ditemani oleh Bapak Heri Srianto selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademi minggu yang lalu. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Puput Gunadi selaku pengajar praktek Angkatan 9 CGP Pak Ye, atau Mas ya. Langsung saja ya Pak Ye, kita lakukan percakapan pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini Pak, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Heri terkait dengan proses observasi yang telah saya lakukan atau observasi yang dulu Bapak telah lakukan dengan tujuan untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak Heri lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Heri, bagaimana perasaan Pak Heri berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung Pak? Ya, ini pengalaman saya pertama kali ya Bu ya, apalagi dengan Bu Eni. Saya merasa belum terbiasa untuk diobservasi. Awalnya sih merasa terganggu saya. Alhamdulillah
berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Pak Heri ya. Kemudian Pak Heri, bisa diceritakan kembali Pak Heri, area pengembangan apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapan seperti apa ya Pak pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya itu ada dua, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Area untuk pengetahuan ini adalah menguraikan hasil telah laporan hasil observasi. Yang kedua, yang keterampilan ini adalah untuk menulis rangkuman, yaitu menulis kata, paragraf, kalimat yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Berarti ada dua area nih Pak ya, yaitu area pengetahuan dengan area keterampilan. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah jelaskan dan kembangkan tadi sudah berhasil tersampaikan di dalam kelas atau belum Pak? Kalau untuk berjalannya di dalam kelas itu sudah bisa dan baik Bu. Namun mungkin dari Bu ini melihat atau saya sendiri juga merasa masih ada kurangnya. Memang masih ada kekurangan dan untuk rencana kedepannya memang harus diperbaiki Pak ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu menurut Pak Heri lagi, kekurangan atau kendala Bapak yang Bapak hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa Pak? Untuk kendala di dalam kelas itu ada beberapa. Yang salah satunya itu utamanya itu adalah siswa. Nah, di kelas ini siswa masih ada yang belum berminat atau belum bisa terlibat baik di dalam pembelajaran di dalam kelas ini. Berarti ada beberapa siswa yang memang belum aktif ya Pak di dalam kelompok ya Pak ya. Jadi memang perlu perlu peran di sini untuk bisa mengaktifkan siswanya Pak ya. Tapi menurut Bapak, mengapa anak-anak itu masih belum bisa aktif ya Pak? Hal itu kok bisa terjadi itu seperti apa Pak? Itu kalau dari saya rencana pembelajarannya mungkin belum bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas. Terus harusnya saya melakukan pendekatan yang sesuai dulu terhadap kelas tersebut. Karena banyak kelas, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing ya Pak. Sekali. Karena memang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa akan bisa mengcover semua keinginan siswa Pak. Jadi Pak Heri menerapkan diferensiasi juga ya. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana seperti itu Pak? Untuk setelah saya sama Bu Eni, mungkin di tempat lebih baik dari saya. Karena memang perubahan itu harus segera dilakukan ya Pak untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Baik Pak Heri, percakapan observasi kita selesaikan atau selesai sampai di sini dulu, dan baiklah sekarang saya ingin meminta umpan balik atau tanggapan dari Pak Puput terkait dengan hasil pembicaraan atau percakapan saya dengan Pak Heri terkait dengan percakapan pasca observasi Bapak. Terima kasih Mas Heri yang saya muliakan, Bu Eni yang saya hormati. Luar biasa Bu Eni dan Pak Heri sudah berkolaborasi, ini suatu inovasi khususnya di SMK Bhinneka Karya Surakarta. Karena dengan berkolaborasi inilah para peserta didik bisa meningkat kompetensinya, apalagi tadi dengan metode lesson study Bu Eni mengamati Pak Heri dan Pak Heri mengamati Bu Eni, suatu kemajuan progres yang sangat-sangat bagus terbukti. Yang pertama, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Eni, dan pertanyaannya ini ternyata bukan pertanyaan main-main, bukan pertanyaan kare-kare gitu. Ini seperti podcast ini ya. Ya, yang pertama tadi bertanya apakah semua siswa itu aktif, dan sudah dijawab oleh Pak Heri tidak. Ada beberapa kendala terkait dengan kenapa tidak semua siswa aktif. Nah, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan pembelajaran berdifferensiasi. Dan ya, tadi saya juga mendengar Mas Heri di bagian akhir diskusi pasca observasi ya akan diterapkan pembelajaran berdifferensiasi.
Nah, tentu saja ini merupakan suatu kemajuan khususnya di SMK Bhinneka Karya ketika pembelajaran berorganisasi ini digaungkan. Terus yang kedua, saya terima sekali Mas Heri luar biasa dapat mengkondisikan siswa untuk terus berkolaborasi antar peserta didik dengan adanya tadi tinggal topik laporan hasil observasi ya. Ini merupakan sesuatu yang harus bisa ditangkap. Kenapa? Apalagi ini momen-momen pemilu itu ya, momen pemilu, anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Media sosial itu ketika kita bangun apa itu lagu-lagu itu tidak hanya 1, 2, 3, 4 atau 5, banyak sekali model-modelnya. Jadi nanti bisa menjadi ragam dalam pembelajaran yang menjadi permasalahan siswa. Terus yang ketiga, luar biasa sekali bahwa ini saya ini tidak hanya sekali, bisa lebih dari 2 kali Bu Eni dan Pak Heri ini melakukan diskusi pasca observasi yang sangat-sangat renyah, sangat-sangat gurih dan patut untuk dicontoh, mohon maaf, sekolah-sekolah yang lainnya. Saya sendiri sangat salut dan saya banyak belajar dari Bu Eni, Pak Heri dan kawan-kawan dari SMK Bhinneka Karya. Saya sangat berharap SMK Bhinneka Karya semakin maju, semakin menginspirasi dan memberikan teladan buat kami, buat saya sendiri, dan bahwa kebaikan-kebaikan ini khususnya di dunia pendidikan disebarkan melalui berbagai kanal, ada YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Terima kasih, selamat untuk Pak Heri yang luar biasa sekali dengan pembelajaran berdiferensiasinya, dan luar biasa Bu Eni yang sudah mengantarkan dengan pemantik-pemantik pertanyaan yang sangat gurih dan renyah. Oke, terima kasih, selamat untuk SMK Bhinneka Karya luar biasa. Terima kasih Pak Puput atas tanggapan atau umpan baliknya dari percakapan saya Bu Eni dengan Pak Heri terkait dengan percakapan observasi yang ada. Baiklah, terima kasih untuk Pak Heri atas waktunya. Untuk kedepannya semoga bisa terrealisasi ya Pak rencana-rencana yang telah Bapak rencanakan lagi, dan nanti coba saya lihat Pak perkembangannya seperti apa. Saya juga ingin banyak belajar dari Pak Heri seperti apa. Kemudian kepada Pak Puput, matur nuwun sekali karena telah memberikan motivasi kepada kami berdua. Semoga memang SMK BK bisa menjadi inspirasi bagi SMK-SMK swasta lainnya yang ada di Surakarta. Baik, terima kasih. Saya akhiri percakapan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.